Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe, like dan bunyikan loncengnya and share. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, materi kita di bab yang kedua ini adalah tentang saling menasihati dalam Islam. Selamat mengikuti. Kewajiban berdakwah itu bukan hanya untuk para ulama atau para da'i atau para ustadz saja, para habib, kiai, itu saja bukan. Tetapi setiap individu muslim termasuk seorang pelajar juga diwajibkan untuk berdakwah atau mengajak orang lain kepada kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Surat Ali Imran 104. Kemudian firman Allah dalam Al-Quran di surat yang lain, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Ali Imran ayat 110. Kemudian dalam hadis Nabi bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah olehmu sekalian dariku meski hanya satu ayat. Jadi anak-anakku sekalian, kewajiban berdakwah ini merupakan kewajiban bagi setiap individu kita, mengajak kepada kebaikan, mengajak orang lain untuk berbuat baik, kemudian mencegah orang lain dari kemungkaran, merupakan kewajiban bagi setiap individu kita, termasuk kita sebagai seorang pelajar. Ada 3 cara kita dalam menasihati dalam Islam, yaitu khutbah, tabligh dan dakwah. Secara bahasa, khutbah, tabligh dan dakwah itu hampir sama, yaitu menyampaikan pesan yang baik kepada orang lain. Tapi secara definisi bisa kita bedakan. Yang pertama adalah khutbah. Khutbah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu khotaba yakhtubu khutbatan, bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti solat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, istisqa dan khusuf, wukuf dan nikah. Menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan dan kesunahan ibadah. Kemudian yang kedua adalah tabligh, berasal dari kata ballagha yuballighu tablighan, yang berarti menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Menurut istilah, tabligh adalah menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Kemudian dakwah berasal dari kata da'a yad'u da'watan, yang berarti memanggil, menyeru, mengajak pada suatu hal. Menurut istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih ke jalan Allah Subhanahu wa taala, baik secara lisan atau perbuatan. Pentingnya khutbah. Khutbah termasuk aktivitas ibadah. Oleh karena itu, khutbah tidak bisa ditinggalkan karena akan membatalkan rangkaian aktivitas ibadah. Contoh, apabila solat Jumat tidak ada khutbahnya, solat Jumatnya tidak sah. Apabila wukuf di Arafah tidak ada khutbahnya, maka wukufnya juga tidak sah. Khutbah memiliki kedudukan yang agung di dalam syariat Islam, sehingga sepantasnya seorang khatib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Hal-hal yang seharusnya dimiliki oleh seorang khatib adalah, yang pertama, seorang khatib harus memahami akidah yang sahihah atau yang benar, sehingga dia tidak sesat dan menyesatkan. Yang kedua, seorang khatib harus memahami fikih sehingga mampu membimbing manusia dengan cahaya syariat menuju jalan yang lurus. Yang ketiga, seorang khatib harus memperhatikan keadaan masyarakat, kemudian mengingatkan mereka dari penyimpangan-penyimpangan dan menerong kepada ketaatan. Yang keempat, seorang khatib sepantasnya juga seorang yang soleh, mengamalkan ilmunya, tidak melanggar larangan, sehingga akan memberikan pengaruh kebaikan kepada para pendengar. Jadi di dalam solat Jumat umpamanya, atau di wukuf di Arafah, maka harus ada khutbahnya. Kalau tidak ada khutbahnya, maka solat atau wukufnya tidaklah sah. Pentingnya dakwah. Salah satu kewajiban umat Islam adalah berdakwah.
Setiap dakwah hendaknya bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Setelah itu, dengan berdakwah kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW mencontohkan dakwah kepada umatnya melalui lisan, tulisan dan perbuatan. Rasulullah SAW memulai dakwahnya kepada istri, keluarga, teman-teman karibnya hingga raja-raja yang berkuasa pada saat itu. Di antara raja-raja yang mendapatkan surat dari risalah Rasulullah SAW adalah Kaisar Heraklius dari Bizantium, Mukaukis dari Mesir, Kisra dari Persia atau Iran, dan Raja Najasyi dari Habasyah atau Ethiopia. Pentingnya tabligh. Salah satu sifat wajib bagi Rasul adalah tabligh, yakni menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Semasa Nabi Muhammad SAW masih hidup, seluruh waktunya dihabiskan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Setelah Rasulullah SAW wafat, kebiasaan ini dilanjutkan oleh para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan setelah mereka semua tiada, siapakah yang akan melanjutkan kebiasaan menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain? Kitalah sebagai siswa muslim mempunyai kewajiban meneruskan kebiasaan bertabligh tersebut. Tugas tabligh ini bukan hanya tugas ulama saja, tapi setiap orang yang melihat kemungkaran yang terjadi di hadapannya, ia wajib mencegahnya atau menghentikannya. Sebagaimana hadis Nabi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika dha'ful iman. Rawahu Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, hendaklah ia mencegahnya dengan tangan. Jika dengan tangan tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika dengan lisan tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah iman yang paling lemah. Jadi tabligh ini merupakan kewajiban bagi setiap individu muslim. Bukan hanya para ulama saja, para kiai saja, tapi kita sebagai seorang muslim wajib juga untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Bahkan kalau seandainya kita melihat kemungkaran berada di hadapan kita, kita melihat ada kemaksiatan di hadapan kita, maka kewajiban kita untuk mencegahnya. Umpamanya kita melihat ada teman kita pacaran di kelas umpamanya, maka kewajiban kita untuk menasihatinya, untuk mengingatkan teman kita tersebut. Bilang sama teman kita, sob, ini adalah kelas untuk belajar, bukanlah untuk tempat pacaran. Ketentuan khutbah. Khutbah itu tidaklah boleh sembarangan. Khutbah itu ada syarat dan rukunnya. Tidak seperti ceramah. Kalau ceramah tidak ada syarat dan rukunnya, tapi kalau khutbah ada syarat dan rukunnya. Kalau ceramah, kita boleh memancing tawa para pendengar kita, boleh kita melucu, tapi kalau dalam khutbah haruslah serius dan tidak boleh memancing tawa dari para jemaah. Syarat dari khutbah adalah Islam, baligh, berakal sehat dan mengetahui ilmu agama. Jadi kalau dia masih di bawah umur, belum baligh, maka dia tidak memenuhi syarat untuk menyampaikan khutbah. Kemudian syarat dua khutbah itu, khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Ini untuk khutbah Jumat. Khatib duduk di antara dua khutbah. Jadi khutbah itu ada dua, khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua, dan khatib hendaknya duduk di antara dua khutbah itu. Kemudian khutbah diucapkan dengan suara yang jelas, tidak boleh seperti orang kumur-kumur. Harus jelas, bahkan harus disampaikan dengan lantang supaya pendengar atau jamaah tidak tidur ketika khutbah dibacakan. Kemudian tertib. Kemudian rukun khutbah adalah yang pertama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Makanya kalau kita perhatikan setiap khutbah Jumat itu selalu diawali dengan alhamdulillah, karena ini adalah rukun khutbah. Kemudian membaca syahadat, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Kemudian membaca salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
atau Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Kemudian berwasiat dengan takwa. Makanya kalau kita dengarkan khutbah, pasti ada khatib mengatakan, khatib berwasiat kepada kaum muslimin untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun khutbah juga adalah membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. Jadi seorang khatib harus ada ayat Al-Qurannya, baik itu di khutbah yang pertama maupun di khutbah yang kedua. Kemudian berdoa pada khutbah yang kedua. Berdoa ini adalah untuk mendoakan kaum muslimin. Makanya kalau kita dengarkan khutbah, ada tuh di akhir-akhirnya, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Dan ketentuan dakwah. Dakwah artinya mengajak. Orang yang melaksanakan dakwah disebut da'i. Ada dua cara berdakwah, yaitu dengan lisan atau dakwah bil lisan, dan dengan perbuatan atau dakwah bil hal. Jadi berdakwah kita bisa menggunakan lisan kita, mengajak orang lain dengan menggunakan lisan kita, tapi juga bisa mengajak orang lain dengan perbuatan kita, memberikan contoh yang baik kepada orang lain sehingga dia akan mengikuti contoh tersebut. Untuk syarat da'i itu adalah Islam, baligh, berakal, mendalami ajaran Islam. Dan ada juga dalam berdakwah itu ada etika-etikanya. Yang pertama adalah dakwah dilaksanakan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Kemudian dakwah dilakukan dengan mau'izah hasanah atau nasihat yang baik, yaitu dengan cara persuasif tanpa kekerasan dan edukatif memberikan pengajaran. Kemudian dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik atau uswatun hasanah. Kemudian dakwah dilakukan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun serta menghargai pendapat orang lain. Jadi dalam berdakwah kita harus menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang menyejukkan, tidak menggunakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang penuh hujatan, dan kata-kata yang penuh dengan provokatif. Ketentuan tabligh. Tabligh berasal dari kata ballagha yuballighu tablighan, artinya menyampaikan. Dan orang yang menyampaikan itu disebut sebagai muballigh. Dan syarat muballigh itu adalah Islam, baligh, berakal, dan mendalami ajaran Islam. Kemudian etika ketika kita menyampaikan tabligh atau menjadi seorang muballigh itu adalah bersikap lemah lembut, tidak kasar, dan tidak merusak. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami, yang tidak berbelat-belit, sehingga membuat bingung para pendengarnya. Kemudian mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Kemudian materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Tidak hanya asal bicara saja, tapi ada sumber dan dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Kemudian menyampaikan dengan ikhlas dan sabar sesuai dengan kondisi psikologis dan sosiologis para pendengarnya atau penerimanya. Kemudian tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih, dan mencacari kesalahan orang lain. Demikianlah materi kita di bab yang kedua ini tentang pentingnya khutbah, pentingnya tabligh, dan pentingnya berdakwah. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semua dan semakin meningkatkan motivasi kita untuk berdakwah, untuk mengajak orang lain, untuk memberikan nasihat kepada orang lain. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jangan lupa like, subscribe, and share channel YouTube ini. Mudah-mudahan keberkahan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.